Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Adik Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan thank you banget udah banyak requestan yang masuk teman-teman. Hari ini kita akan membahas untuk Raca. Udah lumayan yang request ya, minta dibahas untuk Raca, dan satu lagi kita akan bahas untuk meme token dari Solana yaitu BONG. Mari kita ulas untuk dua koin ini. Yang pertama kita akan bahas dulu dari Raca. Raca hari ini diperdagangkan di kisaran level 2,3 rupiah. Marketnya sedikit naik sekitar 2,8% di perdagangan hari ini. Raca adalah ya awalnya koin buat lucu-lucuan kayak meme token gitu, tapi belakangan mereka kasih tambahan sentuhan utility terkait dengan NFT. Selain itu juga ada project metaverse yang mereka coba untuk bangun teman-teman. Bahkan mereka menggait banyak sekali artis-artis kayak artis Korea dan juga project developer lain ya, guna untuk membangun dunia metaverse yang mereka impikan teman-teman. Tapi apapun itu, Raca so far itu ada beberapa pembaruan berita. Salah satunya adalah Raca Pun yang akan menjadi isu ke depannya. Wah, ini proyek-proyek kripto belakangan suka banget meluncurkan perangkat-perangkat yang berhubungan sama blockchain ya. Kemarin kan ada Solana Saga, teleponnya Solana, smartphone-nya Solana, dan Raca melihat potensi tersebut. Wah, kayaknya menarik nih kalau kita meluncurkan telepon, teman-teman. Memperkenalkan Genesis CryptoPwn dengan nama Raca Pun di dalam kemitraan koin meme dengan komunitas pemain kripto terbesar yaitu Raca. Waduh, ini memang ada-ada aja, teman-teman. Tapi apakah memberikan impact atau enggak ya kita nggak tahu pasti. Tapi ini adalah narasi yang coba untuk dibikin rame. Siapa tahu momentumnya nanti ada, teman-teman, dan bisa aja menjadi salah satu penyebab kenapa Raca bisa mengalami tren kenaikan. Tapi yang paling penting sih, Raca menurut saya kan adalah project yang running di BNB ya, di BNB chain, blockchainnya BNB. Tapi dia belum listing di BNB, dan saya rasa itu menjadi narasi yang lebih bagus teman-teman ketimbang dia meluncurkan sebuah koin. Tapi ada-ada aja lah, apapun itu kita akan lihat gimana ke depannya impact daripada Raca. Kemudian kalau kita perhatikan dari beberapa kegiatan yang mereka lakukan dalam beberapa bulan terakhir, Raca sudah mengajak beberapa project ini untuk melakukan partnership. Salah satunya adalah B Square Network. Ini adalah Bitcoin layer kedua network, teman-teman. Jadi semacam pengembangan untuk Bitcoin ya. Kemudian ada Friend 3 AI. Ini adalah semacam aplikasi sosial media di apps ya, yang running di BNB juga, teman-teman. Selain itu juga ada BNA Short atau Banana Market. Ini adalah platform launchpad untuk beberapa project crypto yang juga running di BNB. Kemudian ada project lain, ini ada sekitar 3.000 USDT yang akan didistribusikan untuk holder Cybertruck. Ini nama mobilnya. Oh, ini untuk NFT ya, NFT Cybertruck yang dimiliki oleh Raca, teman-teman. Jadi Cybertruck sendiri kalau nggak salah itu nama mobil dari Elon Musk ya, dari Tesla ya, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain itu adalah terkait dengan Raca mengadakan atau mengajak partnership Dego Finance. Wah, ini bagus untuk tentunya meningkatkan kembali adopsi dari token Raca, dan sehingga Raca bisa diperdagangkan di lebih banyak exchange, teman-teman. Dego Finance sendiri adalah platform DeFi ya, di mana teman-teman bisa melakukan pembelian, kemudian juga penjualan aset kripto kalian di sana. Itu beberapa rumor news terbaru untuk Raca. Apakah sangat memberikan impact atau enggak? Ya itu kembali lagi balik ke market ya, teman-teman. Apakah market tertarik dengan proyek Raca atau enggak? Sudah sedemikian banyak proyek yang mereka bangun. Mereka coba bikin game, kemudian mereka bikin market NFT, dunia metaverse, dan sekarang mereka mau bikin handphone, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan sih dari supply maksimum Raca itu masih di 50 billion.
ya 50 miliar supply maksimumnya, dan supply beredarnya sekitar 350 miliar atau 70% untuk saat ini. Itu tadi Raca bisa diperdagangkan di HTX, Get.io, OKX, KuCoin, PancakeSwap, BitGet, Maxi, Albank, dan lain-lain. Sayang sekali dia belum listing di Binance, teman-teman. Jadi masih looking for listing ya in Binance. Hopefully bisa jangka waktu dekat. Kalau kita lihat secara pergerakan harga, Raca nggak terlalu menarik kalau menurut saya pribadi. Yang pertama, pergerakan Raca kurang strong. Holder kurang strong pada Raca, bahkan kecenderungan selling itu cukup menjadi-jadi sometimes. Kalau kita perhatikan dari segi pergerakan Raca masih dalam trend down. Dan sekarang dia sudah tembus area support kisaran 0,00014 teman-teman, dan membuat Raca ada potensial kembali menyentuh area bottom mereka. Secara pergerakan volume nggak terlalu besar, smart money pun juga cenderung kecil ya pada Raca. Jadi untuk sekarang saya rasa melihat pergerakan dari Raca ini belum terlalu menarik. Even dia baru ada meluncurkan telepon, tapi kita lihatlah, semoga nanti akan ada kesempatan untuk Raca bisa memperbaiki harganya. Kalau kita lihat dari segi technical analysis, Raca membentuk pola descending triangle pattern. Ini adalah pola yang sebenarnya tidak bagus ya, teman-teman. Descending triangle pattern ini biasanya ya bentuk polanya kayak gini, teman-teman, dengan level support yang flat ya, sementara dari higher low terus terbentuk, dan itu cukup relate sama pergerakan dari Raca. Bahkan dia sekarang sudah berhasil breakdown dari level support di sini 0,00016. Itu adalah level support, teman-teman, dan sekarang dia sudah breakdown. Semoga sih harganya tidak dibawa turun ya, itu yang kita takutkan untuk sekarang ini, karena ya menurut saya sentimen dari Raca ini belum terlalu mampu untuk mengangkat harganya. Bahkan dari time frame 4 jam pun kalau kita perhatikan volumenya masih kecil dengan aktivitas smart money yang juga sama kecilnya. Jadi itu buat Raca, semoga bisa bertahan. Kalau enggak ya teman-teman harus bisa memperhatikan area-area level support ini, teman-teman. Support terdekat pada Raca ada di kisaran 0,00013, nolnya 3 kali ya, 0,00013. Kemudian kalau dia breakdown dari level tersebut, waspada Raca berpotensi untuk mencapai level 0,0001. Teman-teman, itu target jangka pendek buat Raca. Semoga ya nggak turun lah. Oke, next kita akan bahas untuk meme coin, yaitu BONG. Ini adalah meme coin yang running di Solana. Belakangan jaringan Solana lagi rame. Nggak cuma koin Solana yang memberikan impact naik, bahkan proyek-proyek yang berbasis Solana juga kena impact-nya, teman-teman. Dan untuk sekarang, BONG masih aktif tentang airdrop ya. Aku perhatikan di beberapa medium mereka dari komunitasnya masih ada sharing airdrop, teman-teman. Dan juga kalau kita perhatikan di Twitter masih cukup aktif untuk BONG sendiri berbagi meme supaya tetap bisa mendapatkan hype, teman-teman, supaya masih tetap bisa dibicarakan. Bahkan di beberapa sosial media kalau kita lihat dari data dari Dune Analytic ini menunjukkan ada aktivitas yang besar banget tentang community yang dikembangkan oleh BONG. Artinya community mereka itu makin lama makin besar, makin banyak orang yang memfollow untuk project dari BONG sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan di jaringan Solana itu makin lama makin banyak ada meme token. Kemarin ada BONG, sekarang ada HONG. Ini adalah rival dalam satu project yang sama. HONG ini juga menganut konsep yang sama, yaitu meme token. Bahkan ketika pada awal dia rilis dia sudah naik sekitar 800%. Dan ini tentunya bisa menjadi salah satu pesaing terdekat dari BONG. Lalu biggest BONG whales itu ada invest di Y Combinator. Ya, Y Combinator untuk Solana. Ini adalah sebuah berita yang mungkin bisa dibilang anomali lah, teman-teman. Di mana ya kan whales dari BONG ini kan tugasnya memang punya tugas nih buat naikin harga dari BONG biar tetap hype, biar tetap ramai, biar harganya juga cenderung bagus. Tapi yang terjadi sekarang mereka justru invest
menjadi validator, ikut menjadi validator di jaringan Solana untuk memperkuat ya jaringan Solana sendiri. Dan mereka invest dengan dana yang cukup besar, sekitar 500 ribu US dollar juga, teman-teman. Dan ini tentunya ya bisa dibilang menjadi sentimen yang anomali. Di satu sisi mereka memperkuat ekosistem dari Solana yang merupakan basis daripada project di apps dan juga meme token yang ada di jaringan Solana. Di satu sisi tentunya mereka mengurangi sedikit investasi mereka di BONG. Jadi apakah itu negatif atau enggak? Kalau menurut saya pribadi itu akan positif buat Solana dan memberikan impact yang tidak begitu menarik untuk BONG, teman-teman. Itu sekilas dari beberapa narasi yang ada pada BONG. Selebihnya sih nggak ada narasi yang terlalu banyak karena memang ini meme token ya sifatnya ya mencari hype, teman-teman. Kemudian ini ada apa nih? Ada BONG Community Continue Building BONG Ecosystem. Ada salah satu bisa dibilang ekosistem baru dari jaringan BONG yang mereka namakan BONG Sol. Introducing BONG Sol. Ini adalah ekosistem terbaru yang akan menjadi validator ya untuk produk daripada BONG dan juga Solana, teman-teman. Nampaknya mereka juga meluncurkan token ya. Take with BONG Sol help dog secure the network. Ya itulah teman-teman. Aku nggak tahu apakah itu memberikan impact yang bagus atau nggak buat BONG ya. BONG sendiri jauh lebih aktif. Mereka udah listing di Binance, Coinbase, Bybit, HTX, KuCoin, Gate.io, OKX. Jauh lebih cepat perkembangan dari BONG daripada Racha ya teman-teman. Racha harus banyak belajar dari meme token ini. Harus lebih aktif untuk banyak listing teman-teman. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply dari BONG itu ada di 100 triliun, sementara yang rilis di market sekarang sudah sebanyak 63 triliun, lumayan besar ya. Kalau dari harga, BONG sendiri kita perhatikan pergerakan harganya dalam beberapa waktu sudah mengalami koreksi. Terakhir kali kayaknya kita bahas BONG itu di November, teman-teman. Waktu itu kita expect kalau BONG akan ada kenaikan ataupun penurunan di level tersebut. Karena kalau aku perhatikan dari pergerakan harga BONG waktu itu lumayan struggle ya, untuk kenaikannya lumayan struggle. Tapi ternyata BONG justru dibawa naik lebih tinggi. Bahkan sudah mencapai all time high-nya kemarin di bulan Desember 2023. Dan itu merupakan pencapaian yang luar biasa untuk sebuah meme token, teman-teman. Dan sekarang harganya gimana? Harganya udah koreksi. Dan menurut saya untuk hype pada BONG itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk ramai kembali. Kenapa demikian? Karena yang namanya meme token itu ada masa-masanya. Dan meme token tiap kali setiap waktu itu muncul meme token baru. Ya, contohnya kemarin ada Doge, ada Shiba Inu, terus muncul PP, hype juga teman-teman. Ya, BONG hype juga karena memang Solana yang mendukung. Ya, jaringan Solana lagi hype, BONG juga ikutan kena impact-nya. Tapi sekarang tampaknya narasi-narasi tersebut sudah mulai meredup. Dari volume perdagangan BONG mengalami penurunan. Smart money pun juga kurang lebih sama. Dan saat ini BONG sudah 3 kali mantul di level support kisaran 0,00000 5 kali ya, 0,05 kali 9563. Itu adalah level support untuk BONG dalam posisi sekarang. Ada kenaikan 5% karena memang ada impact daripada pergerakan Bitcoin yang belakangan juga mengalami kenaikan. Teman-teman, apakah bisa di follow up dengan baik untuk pergerakan lebih signifikan pada BONG? Ya mungkin saja teman-teman. Di level support ini rawan sekali ada pantulan karena kalau kita lihat secara historical di sini pernah mantul, di sini di Januari kemarin juga pernah mantul, di sini di bulan Januari tanggal 23 juga mantul. Sekarang kita menemui level yang sama di bulan Februari ini. Hopefully pergerakan BONG bisa kembali continue untuk mengalami penguatan. Target terdekatnya di kisaran 0,04 kali 12.7. Berikutnya ada di area support kisaran 0,04 kali 15.18. Itu beberapa level yang penting buat kalian pantau bagi yang tertarik sama BONG token. Menurut saya, untuk pergerakan harga yang sekarang itu udah cukup mahal, teman-teman. Kalau kalian masuk, make sure masuk dengan dana yang teman-teman siap untuk loss, teman-teman. Karena resikonya akan cenderung lebih besar.
ya, Bong udah naik lumayan tinggi, supply yang beredar juga makin lama makin banyak. Teman-teman tentunya akan makin berat untuk Whales bisa menaikkan harga dari Bong ya lebih tinggi daripada harga sekarang. Itu sih paling yang teman-teman bisa perhatikan untuk dua koin ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk berbagi berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini, teman-teman. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.